Halo semuanya, selamat datang kembali di channel WeHealth. Channel yang bertujuan untuk memberikan info dan edukasi seputar kesehatan kepada masyarakat. Bersama saya, Dr. Ronald. Infeksi saluran kemih atau yang biasa kita singkat ISK merupakan infeksi yang cukup sering dialami oleh orang-orang, terutama pada wanita. Sebagian dari infeksi ini yang bersifat ringan dapat sembuh secara spontan. Namun, ada beberapa keadaan tertentu yang harus kita waspadai agar infeksi ini dapat segera tertangani dan mencegah komplikasi. Apa saja kondisi tersebut? Yuk kita bahas. Infeksi saluran kemih atau ISK ini, seperti dari namanya, merupakan infeksi pada sistem saluran kemih yang terdiri dari beberapa organ, yaitu ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra. Umumnya, infeksi saluran kemih terjadi di uretra dan kandung kemih. Berawal dari ginjal, zat sisa di dalam darah disaring dan dikeluarkan dalam bentuk urin. Kemudian urin dialirkan dari ginjal melalui ureter menuju kandung kemih. Setelah ditampung di kandung kemih, urin akan dibuang keluar tubuh melalui saluran yang disebut uretra. Infeksi saluran kemih terjadi saat bakteri masuk ke saluran kemih melalui uretra ini. Setelah itu, bakteri berkembang biak di dalam kandung kemih dan bila tidak ditangani dengan baik, bakteri dapat menyebabkan infeksi sampai ke ginjal. Di Indonesia, ISK merupakan penyakit yang relatif sering pada semua usia, mulai dari bayi sampai orang tua. Semakin bertambahnya usia, insiden ISK lebih banyak terjadi pada perempuan dibandingkan laki-laki. Kenapa begitu? Karena uretra wanita lebih pendek dibandingkan laki-laki, sehingga bakteri yang hidup di sekitar vagina dan anus lebih mudah masuk, serta bergerak menuju kandung kemih. Dan menurut data penelitian, sekitar seperempat hingga sepertiga perempuan dewasa pernah mengalami ISK. Bagaimana sih tanda dan gejala ISK ini? Nah, gejala-gejalanya itu bervariasi, namun secara umum yang dialami seperti sering buang air kecil, namun urin dikeluarkan jumlahnya sedikit. Kemudian ada nyeri atau sensasi terbakar saat berkemih. Urin tampak keruh, urin dapat berwarna kemerahan atau coklat, kemudian bau urin yang tidak sedap dan menyengat. Disertai nyeri perut bawah ataupun nyeri pinggang. Dan dapat disertai demam serta mual dan muntah. Kemudian, untuk penegakan diagnosis, dokter akan melakukan pemeriksaan urin. Setelah hasil tersebut keluar, maka akan ditentukan apakah pasien tersebut benar mengalami infeksi saluran kemih atau tidak. Untuk pengobatan ISK, biasanya kita akan memberikan antibiotik. Dan untuk kasus yang bersifat ringan, biasanya malah sembuh spontan. Namun, terdapat kondisi-kondisi yang menjadi perhatian khusus bila seseorang mengalami ISK. Di sini saya akan memaparkan beberapa keadaan tersebut. Yang pertama, terjadi pada saat hamil. Kenapa? Perubahan fisiologis tubuh serta peningkatan kadar hormon selama hamil akan menyebabkan kerentanan terhadap ISK. Kejadian ISK saat hamil ini dapat meningkatkan risiko bayi terlahir dengan berat badan rendah ataupun prematur. Bahkan, ISK ini dapat terjadi tanpa menimbulkan gejala pada ibu hamil tersebut. Oleh karena itu, dianjurkan dilakukan screening pemeriksaan urin pada saat kunjungan antenatal. Yang kedua ialah mengalami diabetes. Pada orang dengan diabetes, sel darah putihnya itu tidak dapat bekerja dengan baik, sehingga terjadi penurunan kekebalan tubuh. Ditambah lagi, dapat terjadi kerusakan saraf pada kandung kemih, sehingga proses pengosongan kandung kemih terhambat, mengakibatkan urin tinggal terlalu lama di dalam kandung kemih dan merupakan tempat berkembang biak yang baik bagi bakteri. Karena hal tersebut, pasien diabetes rentan terkena ISK, serta dapat berkembang menjadi infeksi yang lebih berat bila tidak segera ditangani. Yang berikutnya adalah ISK yang terjadi pada laki-laki. Laki-laki jarang terkena ISK karena uretranya yang lebih panjang dibandingkan perempuan. Jika seorang laki-laki terkena ISK, kemungkinan disertai dengan kelainan tertentu, sehingga harus dicari penyebabnya, seperti adanya faktor yang menurunkan sistem imun seperti diabetes, atau ada gangguan prostat, ada infeksi menular seksual, ada batu saluran kemih, dan lain sebagainya. Nah,
Itulah tadi beberapa kondisi yang perlu diwaspadai jika terkena infeksi saluran kemih. Jika Anda mengalami kondisi tersebut, segeralah ke dokter agar diperiksa lebih lanjut dan mendapatkan penanganan yang tepat. Demikianlah video kali ini, semoga bermanfaat. Jika Anda suka dengan videonya, silakan like, subscribe, dan share ke orang-orang yang membutuhkan informasi ini. Terima kasih sudah menonton, sampai bertemu di video berikutnya. Salam sehat.